Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagaimana perkuliahan ini dilaksanakan. Pertama-tama, saya harus masuk ke sistem Siadosen dulu. Jadi sistemnya namanya Siadosen. Nah, di Siadosen itu banyak menu dan ketika mau pembelajaran, maka dosen itu harus mengisi beberapa hal. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester. Nah, ngisinya di mana? Ngisinya di e-learning terpadu. Jadi kita buka e-learning terpadu untuk mengisi RPS. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti setelah terbuka ini kita isi RPS-nya. Jadi kita upload RPS-nya secara utuh. Kemudian setiap tatap muka, jadi setiap tatap muka itu harus kita isi apa pokok bahasannya dan CPMK-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ada auditing ya. Di sini saya isi, saya klik untuk mengupload auditing, RPS auditing. Nah, di sini ada beberapa menu ya, dahum, perangkat ajar, mata kuliah, tugas UTS, UAS, komponen penilaian, kontrak kuliah, rekap, nilai. Tetapi yang harus dilakukan oleh dosen, kita harus mengisi perangkat ajar, kemudian UTS dan UAS. Karena yang lainnya itu ada di LMS. Nah, kita lihat isi dari perangkat ajarnya. Nah, perangkat ajar yang saya contohkan ini adalah perangkat ajar yang dipakai semester ini. Semester ini baru ketika saya membuat video ini baru 2 tatap muka dilaksanakan, sehingga dalamnya belum lengkap ya. Nah, nama perangkat ajarnya adalah RPS Auditing 2020, artinya ini revisi terupdate ya, RPS terupdate 2020. Kemudian kita lampirkan semua RPS-nya secara utuh di sini. Nah, di setiap pertemuannya kita harus mengisi sub CPMK. Jadi kemampuan yang diharapkan dan bahan kajian materi pembelajaran. Ini setiap tatap muka. Jadi di sini akan kelihatan ya. Misalkan saya buka pertemuan 14, maka akan tampak sub CPMK-nya di sini. Kemudian bahan kajiannya ya, membuat artikel ilmiah ini. Nah, saya contohkan pada pertemuan 1. Mahasiswa mampu memahami materi yang akan dibahas selama 1 semester. Jadi mahasiswa ini diharapkan memahami materi yang akan dibahas selama 1 semester karena pokok bahasanya sudah di-upload semua. Sub CPMK-nya sudah di-upload semua, sudah diisi semua. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa juga memahami bagaimana proses penilaiannya. Karena di RPS ini sudah lengkap penilaiannya itu dari mana saja, misalkan dari UTS, UAS, presensi, tugas, dan keaktifan dalam perkuliahan. Nah, kemudian sub CPMK selanjutnya adalah memahami audit secara umum. Nah, kemudian setelah itu kita isi bahan kajiannya. Bahan kajiannya apa? Kontrak kuliah, pembagian kelompok, perkuliahan umum. Jadi ada perkuliahan umum kalau di pertama itu. Nah, setelah kita isi semua, maka kita kalau mau ujian, kita isi UTS dan UAS di sini. Nah, saya contohkan UTS-nya akan terlihat seperti ini. Nah,
akan terlihat seperti ini. Jadi kita harus mengupload soal yang akan digunakan untuk UTS ini. Nah, ini jaringannya agak jelek ini sehingga tidak bagus ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. UTS-nya kalau mau menambah UTS dari sini. Kalau misalkan kita mau mengisi dari LMS juga nggak masalah gitu. Nah, tapi kebanyakan dosen mengisinya dari sini ya. Jadi ini nama soalnya kita tulis, kemudian kelasnya kita pilih, kelas apa saja, kemudian tanggal pelaksanaannya sampai tanggal berapa, ini tanggal terakhir harus dikumpulkan ya. Kemudian petunjuk UTS-nya kita tulis dengan rinci di sini, statusnya kita pilih yang aktif, karena yang non-aktif itu tidak bisa masuk ke dalam sistem nanti kalau kita pilih aktif ya. Kemudian filenya kita lampirkan di sini baru simpan begitu. Di UAS juga sama. Nah, setelah itu baru dosen itu masuk ke LMS. Nah, masuk LMS. Nah, ini agak lama juga nih. Masuk ke LMS untuk mengisi materi-materi yang diinginkan, atau mengisi presensi, atau mau berdiskusi dengan mahasiswa. Nah, tampilannya seperti ini. Kita buka e-learning lagi. Di sini nanti akan ada menu e-learning terpadu, LMS. Nah, ini LMS-nya. Kita klik, maka nanti akan muncul menu mata kuliah yang diampu selama 1 semester ini. Ada mata kuliah apa saja di sini. Nah, kita tinggal klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kalau kita klik pilihannya cuma semester gasal, genap, dan semester pendek gitu ya. Semester-semester yang lalu tidak ada pilihannya di sini. Sehingga saya contohkan ini adalah semester saat ini, semester gasal ini. Nah, ini misalkan kita mau ngeklik auditing ya, auditing. Kebetulan saya di semester ini mengampu auditing. Maka nanti akan terlihat LMS-nya ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 karena ada UTS dan UAS. Nah, di sini sub CPMK yang sudah kita isi itu akan terlihat di sini dan pokok bahasanya. Ini sama persis dengan apa yang kita isi di e-learning tadi, nge-link ya dari sana. Kemudian kalau dosen mau menambahkan presensi, ini tinggal klik ini. Kemudian kalau dosen itu mau menambahkan materi, juga tinggal klik ini. Nah, nanti dosen bisa mengatur presensinya itu apakah mahasiswa yang mengabsen sendiri ataukah dosen yang mengabsenkan. Nah, itu ya. Nah, pada pertemuan 2 sama sub CPMK yang sudah kita isi itu akan terlihat di sini dan pokok bahasanya. Saya contohkan di perkuliahan auditing ini pertemuan 2 salah satunya akan membahas bagaimana kita mencari artikel yang bereputasi, kemudian bagaimana kita membuat daftar pustaka otomatis, kemudian bagaimana kita menyusun artikel itu secara dengan bagus ya. Kenapa saya sampaikan materi ini? Karena materi ini bagi saya penting. Yang pertama, mahasiswa dalam perkuliahan itu presentasi, sehingga tulisan mahasiswa makalahnya itu harus bagus, sehingga materi ini satu tatap muka sendiri saya jelaskan bagaimana menyusun latar belakang sampai kesimpulan.
ini saya tambahkan di sini ini link YouTube untuk membuat daftar pustaka Mendeley, kemudian membuat daftar pustaka otomatis yang biasa. Nah, kemudian yang lainnya saya jelaskan secara langsung kepada mahasiswa. Nah, itu ya. Nanti kalau pertemuan 3 mau ditambah materi juga akan ada di sini. Nah, kemudian setelah itu ketika mau ujian, dosen bisa melihat jadwal ujian. Nah, dan setelah ujian harus menginput nilai. Nah, di jadwal ujian dosen ini akan terlihat kapan ujiannya, kemudian tanggal berapa, itu akan terlihat semuanya. Dan di penilaian akhir juga akan penilaian input nilai itu artinya begini, di LMS kan sudah ada, di e-learning juga sudah ada. Kalau kita memberikan tugas-tugas itu tidak manual, maka secara otomatis nilai akhirnya di LMS itu akan terlihat. Nilai akhirnya itu misalkan 100, 95, atau 90. Nah, kemudian di menu yang tadi saya buka itu input nilai, dosen tinggal memasukkan nilai yang berupa huruf mutunya, misalkan A, B, atau C di situ. Karena itu ngeling sama KHS dan KRS mahasiswa. Nah, selain itu, dosen juga bisa melengkapi RKP yang sudah diupload tadi itu dengan pelaksanaannya. Misalkan RKP-nya itu, nah di pembelajaran ini, ketika kita input presensi itu kan secara otomatis. Tetapi ketika dosen mau melengkapi, ya, apa sih sebenarnya yang sudah diajarkan itu bisa dilengkapi di sini gitu. Nah, misalkan ini saya buka areanya. Nah, ini Fakultas dan Bisnis. Start dasar, kemudian ujian tengah semester. Nah, di sini saya buka auditing kelas AA yang tadi dibuka. Nah, ini akan kelihatan seperti ini nanti. Nah, jadi ini sudah dilaksanakan. Lah, kita ketika mau menambah realisasi RKP dan catatan, ini kita tinggal menambah. Sini saya contohkan pertemuan 1, realisasinya kontrak kuliah dan catatannya sesuai dengan rencana. Kenapa yang tampil ini hanya pertemuan 1 saja? Karena saya tadi ngeklik pada pertemuan 1, jadi tampilnya seperti itu. Nah, ini mahasiswa yang absensi itu akan terlihat di sini, yang masuk itu akan terlihat di sini ya. Kemudian dosen tidak usah menyimpan karena ini sudah otomatis ngeling dari LMS. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai proses pembelajaran kami. Nah, ketika mau input nilai, ya saya ulangi lagi ya, ketika mau input nilai, itu kita langsung input saja di sini. Oke, dari saya rasa cukup karena tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menginput nilai. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.